Masih bisa untuk Lebih pede. lebih pede mungkin dari segi hero poolnya juga. Dari seorang Max emang suka banget untuk mainin Martis. Dan untuk situasi ke arah objektif, untuk Martis masih bisa kontes dengan Redrin. Iya, yes, bener banget. Dia ada crowd control juga. Cuma yang bisa diperlihatkan di sini adalah audience prediction yang sangat adil. 43 berbanding 57%. Dan buat kalian semua yang belum melakukan voting bisa menuju ke arah official Instagram MPL Indonesia ya. Tuh, OTW kalahin Upin tuh katanya. Tapi Oh iya, Upin Ipin ya. Upin Ipin, ini nih, kita bakal masuk ke lane of dawn. Alright, Bigetron Alpha kemarin habis mendapatkan kekalahan. Sedangkan dari sisi seberangnya Geekslit Baru meraih kemenangan. yes, tren positif yang mereka miliki yang membuat mereka tidak mengganti roster mereka. Tapi kali ini akan berbeda. Reset dari hari kemarin, apakah hasilnya akan sama atau akan berbeda? MPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go to the land of down. Kita langsung menuju ke game yang pertama antara Bigetron Alpha melawan Geekslit. Di mana kali ini kita bakal melihat dari masing-masing jungler bakal coba untuk mengamankan orange buff terlebih dahulu. Karena dengan adanya orange buff mereka bisa lebih cepat untuk melakukan jungling. Tapi lihat aksi dari seorang Kayeye dari sini. Dia mencoba melakukan zoning ke arah dari seorang Janakitinya. Tapi sayang sekali, dari Ki gagal untuk memancing trigger retribution yang dimiliki oleh seorang Janakiti. Bahkan Ki agak terperangkap di depan sana. Dengan ada buying time yang dia miliki, kemungkinan besar akan membuat seorang Max berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya. Problem utama yang harus mereka perhatikan di sini adalah Ki nggak boleh terpick off terlalu banyak di early. Ki juga nggak boleh terperangkap bahkan sampai hilang source skill yang mereka miliki. Itu dari Bigetron Alpha. Sedangkan kalau Geekslit, mereka tinggal menunggu waktu Kadera melakukan sebuah farmingan. Mendapatkan pundi-pundi gold yang banyak untuk di mid to the late game. Tapi ya Ranger Mas ya biasanya teman-teman kita ini kalau nonton MPL harus ditemani dengan GrabFood dong. Ya. Iya, karena bakal ada diskon 90% juga yang bakal bisa kita dapetin. Yes, benar banget. Nah, Dan bantu sekali Luke ya, Waduh. di arah top lane. Barir yang sangat baik seorang Ki. Berhasil menumbangkan seorang Luke off laner. Dengan rotasi dari Moreno yang tidak menuju ke arah top lane, harusnya mungkin biasanya first bolt yang didapatkan itu ada segi bantuan dari mid laner. Tapi kali ini berbanding terbalik, spamming yang dilakukan atau power laning dari Sorizo yang berhasil membuat power dari EXP lane Bigetron Alpha ini lebih kuat lagi. tapi ini rotasi yang dimiliki dari seorang Kayeye benar-benar luar biasa banget. Dia bergerak ke bagian top lane sehingga dari bagian bottom lane-nya posisi dari seorang Sorizo pun ikut kedorong. Dan kita bakal melihat kali ini dari arah Turtle udah mulai bakal coba di-poking dengan teman-teman dari Bigetron Alpha. Alright, flicker telah digunakan. Poking oleh Bigetron Alpha, tapi cara kini terperangkap dengan cepat. Satu bar retribution from Mix. Berhasil membalikan keadaan dan bahkan menumbangkan Redrin. 2 point kill from Bigetron Alpha. Kali ini berhasil membuat 1.500 gold. Mereka unggul. Bahkan purple buff dari Janakiti mencoba diinvasi oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Baloiski butuh waktu yang sangat lama untuk dirinya bisa berada di powernya. Karena Edit masih butuh item. Edit initiate-nya bukan seperti initiate Grok. Dan sedikit ada masalah teknis nampaknya itu kali ini. Gimana Bung Gari menurut Tinggal eksekusi aja ke arah Turtle dan langsung dapetin Turtle yang pertama. Lihat dari arah early gamenya, teman-teman dari Bigetron Alpha udah ngeliding sampai dengan 2000 gol bahkan kali ini. Lihat Janakiti bikin gak tenang selama dia melakukan farming di sini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, buat kalian sekarang anak muda zamannya udah investasi. Apalagi investasinya ke emas dong. Jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk menggunakan UBS Gold untuk bisa dapetin investasi ke arah emas. Alright, jangan lupa dicek langsung di ubslifestyle.com dan juga e-commerce UBS Lifestyle. Kita menuju lagi balik ke lane of dawn di mana para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka cukup konsisten dari segi laningnya. Kenapa aku bisa bilang konsisten? Karena dari Geekslit tidak bisa mengejar ketertinggalan yang cukup jauh. Ini agak cukup jauh, 2000 gold dengan satu turtle doang, tidak ada point kill dan tidak ada turret yang terpecah. Sedangkan malah keuntungan dari Geekslit adalah gold lane mereka sempat memukul mundur seorang Cloud dari seorang Saken. Iya, Saken. Tapi goldnya terpaut jauh, tandanya 3 laning ini dimenangkan. Beberapa laning ini dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Oleh Bigetron Alpha. Yes, seperti dari top lane. Bahkan Luke, lihat dia harus menggunakan Brave Fight menuju ke big line. Flicker pun udah dikeluarkan. Luke mau nggak mau cuma bisa clear minion saja di sini.
Ya gimana kalau Luffy juga nggak bisa untuk melakukan rotasi juga, baik lagi. Dari Bigetron Alpha mereka selalu melakukan rotasi secara X-Killing juga. Tadi melihat ada Moreno bergerak ke arah top lane, membuat sedikit ada gerakan dari sang Luffy yang ketahan tentunya. Dan kita sudah melihat tadi Tarkocam baik Samsung Galaxy S23 tentunya yang bakal kembali diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha secara gratis, Babaji. Alright, di arah bottom lane tidak mungkin ada kontes sama sekali dari tim Geekslate. Pasukan Geekslate memilih untuk memenangkan laningnya terlebih dahulu. Pergantian rotasi di arah top lane membuat Luke nampaknya kali ini akan coba digendong dari segi gold yang dia miliki. Ketertinggalan yang dia miliki cukup banyak, tapi Luke ingat dia cuma punya Brave Factors. Mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Berhasil mendapatkan satu buah Paloyski. Reward manipulasi dibuka. Moreno mencoba untuk bertahan, tapi one last hit membuat Moreno berhasil setidaknya menumbangkan seorang Paloyski. Tidak ada damage tambahan tim fight dari top lane. Karena Geekslate belum berada di power team fight mereka, Bung Gari. Iya, lagi dan lagi Aboy mencoba untuk menyelamatkan Karang Baloyski. Tapi mereka dari Bigetron Alpha, mereka pede, mereka tahu mereka lebih unggul dari segi item juga XP. Mereka langsung ngajar Karang Baloynya sehingga Baloyski harus terpick off lagi. Sedangkan Kadera kali ini dia harus menjaga positioning banget. Dan dari lawan Jesorizo yang bisa langsung masuk ke arah mereka sendiri. No, catch up yang dilakukan Geekslate nampaknya udah mulai harus dipikirkan. 3.000 gold di menit yang kelima itu terlalu jauh menurut aku untuk melakukan team fight kembali. Yang mereka harus patahkan adalah dominasi dari Mix. Berbanding 2 level, Jana Kitty akan tertinggal dari segi retribution. Jana Kitty akan keberatan untuk mengadu retribution di arah Objective Gaming. Bahkan Saken mendapatin satu buah turret turret outer di arah bottom lane. Iya, ini otomatis goal yang Saken udah cukup unggul dibandingkan dari seorang Kadera mungkin. Yang merupakan rivalitas dari arah god lane-nya. Dan kali ini kita bakal melihat juga dari arah Jana Kitty. Bener-bener kayak Purple Buffet aja bener-bener gak dikasih nafas oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Terbukti dengan adanya Kaya dan juga dari seorang Max yang udah standby di arah Purple Buff tersebut. Lalu Kadera juga bakal dipaksa untuk mundur. Yang dimana kali ini udah ada wine shot dikuatkan. Darkening from Moreno. Paloyski gak bisa bertahan. Tapi kita lihat Bigetron Alpha dibalikan kembali tim fight yang mereka miliki. Bahkan Bigetron Alpha mundur sedikit demi sedikit. Dua laning yang akan dimakan oleh seorang Saken. Membuat dirinya akan kaya dengan tiba-tiba. Kaya mendadak akan membuat dirinya sangat kuat di arah mid game. Aku nggak bilang late game karena powernya dari Colt itu berada di arah late game. Cuma kalau dia prematur, dia lahir terlebih dahulu. Iya. Jadi terlebih dahulu itu bakal berat untuk Geekslate. Iya, apabila seorang Saken sudah memiliki Demon Hunter Swan dan juga Golden Staff, otomatis attack speed yang dihasilkan seorang Saken akan sangat-sangat sakit lagi dan lagi. Turtle itu berhasil diamankan untuk ketiga kalinya oleh tim Bigetron Alpha. Di sini Bigetron Alpha udah dapetin 2 objektif, bahkan 3 objektif Turtle. Benar-benar untuk early game-nya udah leading oleh tim Bigetron Alpha. Bahkan auto dari mid lane menjadi milik dari tim Bigetron Alpha kali ini Ranger Mas. Alright. Bigetron Alpha dengan talent prediction hanya 2 talent menuju ke arah Geekslate, Arashi dan juga Goni. Sisanya menuju ke arah Bigetron Alpha. Untuk 7 menit kali ini mungkin bisa kita bilang Bigetron Alpha masih mendominasi ya. Dominasi banget. Ya. Lihat hampir dengan 5.000 gol bahkan di menit yang ke-7 kali ini. Benar-benar dari tim Geekslate mereka harus mencari sebuah momentum untuk bisa membalikkan keadaan terhadap teman-teman dari Bigetron Alpha. Lihat sekarang sampai buff-nya bakal diambil. Dan ini ada goal difference by UBS Gold tentunya kelihatan. Jauh banget, 2.000 gol bahkan Saken memimpin atas Kadera dengan memiliki 6.122 gol. Yang gimana terbukti dengan ada dia dapetin satu buah turret tadi di bagian bottom lane. Dia juga dapetin free space untuk farming, itu membuat dari seorang Saken sangat-sangat kaya banget untuk di early game kali ini. Betul sekali Bung Gari. Saken 2 lane dia makan. Goldnya juga dia makan dan dari segi itemnya Bung Gari silakan. Ini ada in-game equipment by Dunia Games tentunya. Kita lihat dari seorang Saken yang udah memiliki Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Mungkin satu lagi dia ke arah Corrosion. Ini Cloud dari seorang Saken udah enak banget. Dia tinggal lompat ke bagian belakang dengan Blazing Duit. Bisa merontoki beberapa pemain dari Geekslate. Terbukti dengan adanya kita melihat lebih ke arah Boloski. Dia belum punya item apapun. Ini apabila dia menerima damage dari seorang Saken, ini bakal bonyok banget, Ji. Iya, pecahannya cukup banyak. Tidak bisa menahan Saken. Kita tahu dia dengan Corrosion Sight yang sudah jadi menuju ke arah Wind of Nature. Dan award pertama nampaknya harus dipegang Bigetron Alpha dari segi gold difference. Karena kalau misalnya Geekslate tetap memasangkan team fight, kemungkinan besar mereka akan kehilangan cukup banyak source skill. Mereka akan kehilangan banyak banget
power. Power. Masalahnya kalau powernya mereka banyak dapetin Lord sekalipun, Lordnya akan giveaway. Tapi kalau misalnya udah kehilangan banyak power, point kill, sword skill, dan gak dapet Lord. Wah, itu bakal sulit banget lo balikinnya. Itu bakal rugi Mereka banget. bakal kalah team fight. Ya sebenarnya, jadi relain aja. Udah, ikhlasin aja. Ikhlasin aja, Baik karena- lagi, ini Lord yang pertama, belum end-hand. Betul banget, karena early ini masih oke untuk membuat Geeksled melepaskan Lord. Mungkin di menit ke-12 mereka udah berpikiran 2 kali untuk melepaskan itu. Team fight akankah coba terjadi di arah Purple. Jana Kitty kembali lebih mengikhlaskan begitu saja gameplay yang dimiliki dari Bigetron Alpha. Terlalu dominasi one-sided gaming yang mereka miliki. Bahkan membuat tim Oke. Geeksled gak bisa bergerak. Bung Oke, Gary. kita bakal melihat juga dari segi pemilihan emblem yang dilakukan dari seorang Moreno kali ini. Dengan seperti biasa lebih karena movement speed dan juga mengisi magic penetration-nya untuk bisa memberikan damage yang lebih besar ke arah teman-teman dari tim Geeksled. Baik lagi Geeksled memiliki 3 hero yang sangat tebal. Dia punya lapu-lapu, mereka punya Edit dan juga Fredrin itu bisa tembus dengan adanya Lunox kali ini. Yang sudah mengisi karena penetration dengan juga yang harga item lebih murah dengan ada satu buah mystery shop. Lalu kita bakal melihat ada setup yang dilakukan kali Oh ini. my god, one charge! Kadera hilang begitu saja. Reward Manipulation membalikan kembali keadaan dari Sorry dengan cepat. Max is coming up. Belum ada Decibel dikeluarkan. Mundur coba perlahan. Menghindari Reward Manipulation dari seorang Apoy. Bigetron Alpha masih mendominasi dan bahkan ini dia problemnya. Ketika sword skill terlalu banyak yang keluar, mereka tidak bisa melakukan defensif terhadap Lord di arah top lane. KYY masih coba untuk mempertahankan diri di arah top lane. Kadera ditukar Moreno bukan hal yang adil. Kadera gold laner yang mungkin tidak bisa bersinar di early tapi dia bisa bersinar di late game. Dia harus dijaga. Udah memasuki menit 10. Kadera sudah menjadi VVIP harusnya. Udah menjadi orang nomor 1 di Geeksled yang mungkin bisa diberikan pengamanan lebih ketat lagi. Iya, karena Kadera butuh banget item untuk bisa mengerontoki mungkin Karena sang Kayaya ataupun Sorijo dan juga Max-nya. Dan lihat tadi di fight yang terjadi, Kadera harus terpick up dengan sangat-sangat cepat. Baik lagi Baloy, belum bisa melakukan backup terhadap seorang Kadera tersebut. Dan Kadera masih belum sempat menggunakan spell purify-nya juga. Bung Gary nampaknya Oh, mencoba no. untuk masuk ke arah backline. Ada sorry dengan depan Reward Manipulation. Saken mencoba untuk memberikan blessing duet mundur ke arah belakang. Offensive gaming yang sedikit terhambat dari Bigetron Alpha. Gagal untuk mendobrak PS turret yang dimiliki dari tim Geeksled. Bahkan Bigetron Alpha kehilangan satu playernya yaitu Ki. Dengan players gold Saken 9.000 gold yang dia miliki. Permainan yang cukup pasif ini mungkin bisa menjadi kerugian untuk Bigetron Alpha kalau menurut aku. Iya, yang dimana tadi kalau lu lihat, Kadera dikasih free hit banget jadi belakang. Benar-benar di backup oleh seorang Baloy dan juga Lukenya itu yang membuat teman-teman dari tim Geeksled mampu melakukan pick off terhadap player dari tim Bigetron Alpha. Perlahan tapi pasti Geeksled mencoba mengejar ketertinggalan goldnya. Dan kali ini dari segi gold, hampir 7.000 gold mungkin Bigetron Alpha memimpin. Dan sedangkan kali ini Bigetron Alpha mereka mencoba melakukan setup di bagian Lord karena Lord sebentar lagi bakal muncul dalam waktu 10 detik. Ingat, ini ada Lord yang udah enhance. Lordnya udah bisa ngegepukin ke arah turretnya langsung. Ini penting banget buat diperebutkan dari kedua tim. Dan satu hal, kalau misalnya dari Saken dia nggak pede seperti tadi, ada baiknya dia nggak muncul di map dulu. Dia ngamanin stacknya aja. Reward manipulationnya biarin dulu. Kalau dia nggak pede untuk masuk seperti tadi. Karena aku bilang, tadi Saken itu masuknya setengah-tengah. Ya kan? Ini tanggung banget, kentang, kepalang tanggung. Kepala tangguh. Iya, jadi kalau mau dia mau main nggak berani dari depan, mainin flankingnya. Mainin power flankingnya. Tapi kalau dia berani dari depan, ya nggak masalah. Tapi kalau dia akan seperti itu lagi bermain di tengah real world manipulation, dan dia ragu-ragu, mungkin menurut aku, ini bisa menjadi celah untuk Geeksled menumbangkan Bigetron Alpha yang udah punya dominasi 8.000 gold. Nyaris dia terpick off, tapi baik lagi dari seorang Saken punya Purify yang bisa menyelamatkan dirinya. Tapi jangan lupa buat teman-teman dari pemirsa di rumah untuk dapatkan kuota hingga 3 GB dari dunia games. Alright, sebentar lagi ada Lord yang mencoba untuk bergerak menuju ke arah PS Turret. Ponsel Gaming telah dikeluarkan. Ki berada di garis depan memberikan sebuah sounding out. Saken terperangkap Purify Gaming. Dibalaskan kembali Saken menjadi PT. Berhasil menemukan seorang balance K. Para pemain dari Bigetron Alpha dipukul mundur kembali. Saken still survive. Win of nature save the day. Tapi lihat di belakang sana. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang Max dari ganasnya seorang Kadera. One last hit. Berhasil ditambahkan oleh seorang Chana Kitty. Luke di sana berhasil memukul mundur pemain dari Bigetron Alpha dengan ada backupan dari falling damage dan seorang Kadera membuat satu persatu pemain dari Bigetron Alpha berhasil terontoki dan lagi Geeksled masih berhasil melakukan defensif di arah base-nya walaupun mereka harus kehilangan satu buah base turret di arah mid lane. Satu base turret yang cukup mahal. Dan kalau aku bilang,
Kalau misalnya instant replay kali ini silakan Prof. Iya, ini ada instant Bogari. replay dari Samsung Galaxy S23 Series 5G. Lihat kali ini Kadera dikasih free hit ketika kayak terlalu terburu-buru masuk. Di situ ada celah Baloy terpick off. Luke langsung maju dengan Bear Spectre yang mengusir satu persatu pemain dari Bigetron Alpha, di mana Max-nya lagi dan lagi dia harus terpick off dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Pada akhirnya Max harus merelakan nyawanya kali ini. Oke, ini dengan adanya kegagalan mereka membobol 3 base turret tampaknya membuat goldnya agak sedikit turun dan itemnya silakan. Ada Bogari. in-game equipment by Junia Games ya, ini lagi dan lagi sakenya kenapa udah sakit banget. Kita lihat dari arah corrosionnya udah jadi. Demon Hunter Sword Golden Star White of Nature bahkan udah dimiliki oleh seorang Kadera. Ini Kaderanya benar-benar harus diperhitungkan lagi. Untuk dari Bigetron Alpha mereka harus nge-pick off Kadera apabila mereka ingin menang dari segi team fight-nya. Dan lihat dari Luke-nya kenapa dia kuat banget tadi di bagian depan. Dia udah punya Bloodlust. Dia punya sebuah shot Fury Hammer untuk bisa memberikan damage yang besar juga ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan Athena Shield untuk menahan damage yang besar diberikan Moreno-nya. Tapi Kadera dalam posisi dia terperangkap 7.000 gold jauh timnya, dia masih bisa catch up loh dari gold. Dan lihat damage dia diberikan. Saken berada emang di posisi atas, cuma Saken ini harusnya lebih bisa ngedeliver damage dengan adanya keuntungan yang dia miliki. Saken tidak boleh ragu-ragu sedikit pun melihat adanya Kadera melakukan free hit di arah belakang. Kalau bukan Saken yang ke arah belakang, Siapa lagi? mengandalkan siapa? Sorizo. Sorizo udah terlalu banyak untuk memberikan distraction. Ketika semuanya fokus ke arah Sorizo, Saken harusnya free. Dan kalau Saken tetap tidak mengamankan itu, bisa jadi loot yang sekarang didapatkan Bigetron Alpha kembali, ini makin membuat game lebih late game, makin membuat Geeks-led perbandingan gold 7.000 udah gak ada artinya. Udah gak ada Karena artinya. itemnya udah jadi. Yeah. Jadi 7.000, 8.000 ketika item udah jadi, difference gold seperti itu udah gak masalah. Udah gak masalah Udah lagi. bukan menjadi problem. Gue punya power yang sama, tinggal levelnya dong yang mereka tinggal catch up. Ya tinggal gimana cara mereka ketika melakukan team fight kembali. Udah Oke, ada tapi Conseil. sebenarnya lagi ada Conseil Gaming yang telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Baloyski. Blessing duet from Saken. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Fokus ke arah backline. Bakal flicker digunakan. Luka terperangkap. Prefectornya gagal. Dua player baru pemain Bigetron Alpha berhasil mendapatkan 3 double kill. Looking for triple kill. Max mengamuk, lihat. Decime dengan pedang yang mengamuk. Membuat Bigetron Alpha berhasil mendapatkan poin kill yang maksimal. Itu dia. Itu Kalau dia. tidak ada keraguan-raguan, mereka berhasil mendapatkan banyak. Dan itu yang ditunggu Bigetron Alpha dari tadi. minionnya Tapi masuk. lihat, mereka mencoba untuk mendor. Super Minion, Moreno Gaming, gagal di on-play oleh Apoy. Tapi di follow up oleh seorang KYY. Bigetron Alpha memporak-porandakan Kingsland dan berhasil mengalahkan game yang pertama. Bigetron Alpha berhasil memberikan game yang pertama.